Halo Sobat Semis, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Semis Learner, channel YouTube yang akan menemani kalian semua belajar kimia. Nah, seperti apa yang telah dituliskan pada judul di video ini ya Sobat Semis semua, pada video kali ini, CL akan membahas tentang bagaimana penemuan dari elektron, proton, neutron, dan juga tentang inti atom. Oke, bagaimana sih penjelasannya? Yuk kita diskusiin bareng-bareng. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penemuan elektron. Elektron sendiri ditemukan oleh J.J. Thomson. Oke, Sobat Semis, sebelum dilanjutkan nih ya, untuk merefresh ingatan Sobat Semis semua, Sobat Semis bisa nih ya juga saling menebak kira-kira J.J. Thomson ini pernah terlibat dalam perkembangan teori atom dan bagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Thomson terkait atom. Nah, teman-teman Sobat Semis semuanya bisa coba di-refresh kembali ingatannya dan juga bisa boleh banget sambil drop jawabannya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita lanjut. Eksperimen yang digunakan oleh J.J. Thomson yaitu menggunakan dua pelat elektrode, baik berupa pelat positif maupun plat negatif. Dan juga massa elektron itu sebesar 9,11 dikali 10 pangkat minus 28 gram dan ditemukan oleh Robert Andrews Millikan melalui percobaan tetes minyak. Nah, pasti teman-teman Sobat Semis semua bertanya-tanya ya, eksperimen menggunakan dua pelat elektrode itu seperti apa? Oke, jadi seperti ini teman-teman semua. Nah, ini merupakan eksperimen Thomson untuk mengetahui atau untuk menemukan si elektron ini. Jadi seperti ini. Ada dua pelat positif, maksudnya ada dua pelat, yang satu positif, plat positif, dan yang satu adalah plat negatif. Dan juga ini adalah anode, dan juga ini adalah katode. Dan di sini ada power supply atau tegangan tinggi yang nanti akan memberikan efek sinar ya, yang menjalar dari katode ke anode saat power supply-nya dihidupkan. Oke, jadi pada saat itu, saat power supply dihidupkan, terdapat sinar yang keluar dari katoda menuju anoda. Nah, saat sinar ini melaju sampai di sini, sinar masih biasa ya, berada dalam tengah-tengah tabung katoda. Ini tabung katoda ya, teman-teman, Sobat Semis semuanya. Nah, tetapi saat melewati plat positif maupun plat negatif, sinar tersebut bengkok. Nah, bengkoknya ini mengarah ke plat positif, yang mana apabila sinar tersebut mengarah ke plat positif, maka dapat disimpulkan bahwa sinar atau partikel tersebut memiliki muatan negatif, sehingga partikel tersebut disebut sebagai elektron yang memiliki muatan negatif. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu penemuan proton. Nah, proton sendiri ditemukan oleh Eugene Goldstein dan melalui eksperimen tabung sinar katoda seperti penemuan elektron ya, tapi tentunya sinar katoda yang dilakukan pada eksperimen proton ini merupakan tabung katoda atau menggunakan tabung katoda yang telah dimodifikasi. Nah, pada tahun 1920, partikel tersebut diberi nama proton oleh Rutherford. Bagaimana eksperimennya? Kita simak bersama-sama. Oke, ini yang Thomson tadi, dan ini dia yang eksperimen Goldstein atau penemuan proton. Seperti apa yang sudah kita lihat di eksperimen yang dilakukan oleh Thomson tadi, bahwa ada power supply, lalu ada anoda, ada katoda, dan bedanya adalah pada tabung katoda terdapat sebuah lempengan yang di tengahnya itu ada lubang kecil yang bisa digunakan untuk untuk melaju sinar, baik mau ke kanan maupun ke kiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh Thomson tadi, ternyata ada sinar katoda, sinar yang keluar dari katoda menuju anoda. Nah, ini sinar katoda ya, yang dari katoda menuju anoda. Tetapi setelah dideteksi atau diamati lebih dalam, ada sebuah sinar yang melintas tidak ke anoda, tetapi malah ke arah yang berkebalikan atau yang kita sebut sebagai sinar terusan ini. Nah, ternyata sinar tersebut bergerak dari anoda menuju ke arah yang berlawanan dengan sinar katoda. Nah, sinar terusan ini ternyata dia bermuatan positif dan dinamai sebagai proton. Oke, seperti itu ya. Penamaan tersebut dilakukan pada tahun 1920 ya, teman-teman semua.
Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang penemuan neutron ditemukan oleh Chadwick dengan eksperimen menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Oke, ini untuk yang Goldstein dan ini adalah Chadwick ya. Eksperimen Chadwick. Nah, eksperimen Chadwick ini menggunakan sinar alfa. Nah, ini sumber sinar alfa untuk menembaki lempeng tipis berilium atau atom berilium. Di mana sih letak atom berilium itu? Ya di dalam lempeng ini ya. Jadi lempeng tipis berilium ini tersusun oleh atom-atom berilium ya. Jadi sinar alfa ini menembaki atom berilium dan pada ujung alat yang digunakan terdapat sebuah detektor. Nah, saat penembakan sinar alfa ini dilakukan, detektor mendapati sebuah partikel yang tidak bermuatan dan memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Nah, karena partikel tersebut bersifat netral, maka partikel tersebut dinamakan sebagai neutron. Oke, cukup paham? Kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu tentang penemuan nukleon. Nukleon di sini merupakan inti atom. Nah, ditemukan oleh Rutherford dengan dua asistennya, Hans Geiger dan Ernest Marsden dengan eksperimen hamburan sinar alfa. Nah, sebelum kita berbicara tentang hasil eksperimen, kita akan membahas lebih dahulu bagaimana eksperimen tersebut berlangsung. Ini penemuan tentang inti atom ya, sobat semis semua. Oke, ini dia. Nah, tepat sekali ya teman-teman sobat semis semua. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa terdapat sebuah kotak atau kita bisa sebut ini sebagai kubus timbal atau kotak timbal ya, yang di dalamnya ini berisi sumber sinar alfa. Nah, sinar alfa ini ditembakkan ke sebuah lempeng emas yang berada di dalam lingkungan layar deteksi, tetapi hanya sinar alfa yang ditembakkan itu hanya berupa sinar alfa yang cukup sedikit dengan menggunakan lubang kecil ini ya. Jadi yang sinar alfa yang tertembak itu hanya ya tidak terlalu banyak, hanya sebuah, mungkin bisa dikatakan hanya sebuah titik. Nah, ternyata saat sinar alfa ditembakkan di lempengan emas ada 3 fenomena sinar yang terjadi. Ada yang pertama itu adalah sinar ini menembus langsung ke belakang layar atau ke belakang lempengan ya maksudnya. Jadi ini sinar alfa ditembakkan dan langsung menembus sampai sini, ya sampai di layar deteksi. Lalu yang kedua itu ada yang dibelokkan. Dibelokkan itu maksudnya sinar alfa sudah mengenai lempengan emas tetapi dia tidak lurus ke belakang melainkan terbelok ke arah lainnya. Lalu ada juga yang dipantulkan. Jadi sinar alfa sudah mengenai lempengan emas, tetapi ternyata dia sinar alfa tersebut mengalami pemantulan ke arah sini, dan juga ke arah yang sebagian di sini ya, sesuai apa yang CL tunjukkan melalui jarum Mohs ini. Nah, ternyata berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rutherford dan juga dua asistennya, dapat disimpulkan bahwa atom yang berada di lempengan emas, karena lempengan emas ini pastinya tersusun dari banyak atom ya, jadi atomnya pun atom emas. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya sinar yang terus tembus ke belakang ini menyatakan bahwa pada atom terdapat ruang kosong sehingga sinar tersebut dapat melaju menembus lempengan emas. Lalu sedangkan untuk yang ke kanan maupun maksud saya di arah dibelokkan maupun dipantulkan, hal tersebut menyatakan bahwa pada atom terdapat sesuatu yang dapat menahan sehingga sinar alfa terpantul maupun dapat membuat sinar alfa dibelokkan. Nah, hal tersebut yang dapat mengakibatkan dipantulkan maupun dibelokkan, hal tersebut membuktikan bahwa pada atom terdapat inti atom. Nah, inti atom atau yang kita sebut sebagai nukleon. Oke,
Penjelasannya mungkin cukup simple ya, jadi seperti itu kurang lebih eksperimen yang telah dilakukan oleh ilmuwan kimia kita semua, dan berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat kita buat sebuah tabel, yaitu seperti ini. Rangkuman tabel yang berisi tentang partikel, penemunya, letak, muatan, dan juga notasi. Jadi Sobat Semi semua bisa menggunakan ini untuk pedoman dalam belajar di materi-materi selanjutnya dan juga untuk sebagai ilmu pengetahuan tambahan. Oke, mungkin itu saja video pembahasan tentang kimia pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih banyak lagi kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua apabila penjelasan ini sangat bermanfaat buat sekolah teman-teman Sobat Semi semua. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih udah nonton video ini. See you!